Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Setelah Panglima Besar meninggal, sejumlah besar barang keluar dari dirinya. Itu melayang di sekitarnya. Sue Ying tidak punya waktu untuk menyimpan barang-barang ketika sosok hitam tiba-tiba keluar dari salah satu harta Eden sebelum mulai melarikan diri. Dia adalah komandan kedua yang muncul sebelumnya, monster skala lapis baja hitam. Kabur, Sue Ying berjubah putih mengambil langkah sebelum mengejarnya menggunakan manuver kosong. Dia mengirim hanya satu tombak dengan pu. Terlepas dari kemampuan dalam melakukan perjalanan melalui kehampaan atau kedalaman teknik tombak, Sue Ying jauh melampaui makhluk-makhluk berkelas yang melahap kehampaan ini. Tidak monster skala lapis baja hitam itu melolong tidak mau. Namun demikian, ia masih menderita kehancuran langsung. Ekspresi biadabnya juga menghilang saat ia hancur dan berubah menjadi bubuk. Dia meninggalkan beberapa harta juga. Sue Ying berjubah putih dengan dingin mendengus. Dia bahkan tidak memiliki rasa iba sedikit pun terhadap makhluk-makhluk kosong yang memperlakukan pembudidaya sebagai makanan. Sebenarnya, dari lubuk hati terdalamnya, dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap makhluk-makhluk kosong ketika dia pertama kali meninggalkan kota kelahirannya karena primogenitor Voidwalker yang luar biasa. Namun demikian, terlepas dari apakah itu adalah Voidwalker primogenitor, atau Sue Ying, mereka tidak akan pernah berbelas kasih terhadap makhluk seperti komandan besar yang hanya melahap orang lain. Membalik tangannya, dia menyimpan harta itu. Dia kemudian memurnikan beberapa harta Eden dan menyimpan harta sebelum melihat melalui mereka. Memang, semua harta karun diangkut oleh mereka, pikir Sue Ying. Sebelumnya ketika dia memeriksa tempat itu, dia pernah membiarkan roh harta Blackguard menyelidiki melalui rantai istana. Meskipun demikian, ia tidak menemukan harta yang luar biasa. Jelas, ketiga komandan ini tidak mempercayai pelayan mereka dan selalu membawa yang penting. Harta komunikasi, Sue Ying membalik tangannya sebelum mengeluarkan jimat emas yang unik. Dia sedikit mengernyit, sulit untuk mengirimkan pesan melalui kekosongan yang paling awal. Semakin jauh, semakin sulit. Dia seharusnya hanya dapat mengirimkan pesan ke beberapa negara kekacauan primal di dekatnya. Aku ingin tahu apakah aku telah diekspos atau tidak. Petik 2. Panen aku kali ini tidak kecil. Lihat berapa banyak harta unik yang ada. Sue Ying mengungkapkan ekspresi gembira. Sebenarnya, dia sedikit miskin. Harta berharga yang ia miliki bersamanya diperoleh karena identitasnya sebagai murid berjubah emas dan sebagai Voidwalker. Mereka penting, dan tidak bisa diperdagangkan. Meninggalkan kampung halamannya, dia telah memberikan hampir semua yang dia kumpulkan di masa lalu kepada Jing Qiu, Yuer, dan King Yao. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal setelah membunuh ketiga Dewa Void. Segala macam mainan aneh, senjata, bahan berharga, dan boneka diperoleh. Sangat disayangkan bahwa dia tidak seperti gurunya Kaisar Darah Pertempuran yang mempelajari banyak sekali keberadaan. Dengan demikian, bahan-bahan ini hanya bisa digunakan untuk perdagangan barang-barang lainnya. Terlepas dari itu, semakin banyak harta yang ada, semakin baik karena aku dapat menukar mereka dengan bahan-bahan untuk membantu Jing Qiu dan yang lainnya. Sue Ying tersenyum di wajahnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh berlalu. Di udara, sejumlah besar pembudidaya dari Chentu Great Land berkumpul. Yang memimpin adalah 5 penguasa yang telah dibebaskan. Ada juga sekelompok paragon, keberadaan kuat yang biasa dan sejumlah besar dewa dunia. Mereka saat ini melihat dengan rasa terima kasih pada penyelamat tanah kekacauan utama mereka. Senior telah menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah besar kita, namun kita tidak tahu bagaimana seniornya disebut. Orang yang memimpin adalah penguasa berjubah hitam tipis. Dia berkata dengan hormat dan dengan rasa terima kasih. Aku Dongbo. Sue Ying terkekeh. Senior Dongbo. Para penguasa, paragon, keberadaan yang kuat, dan dewa-dewa dunia ini berseru dalam paduan suara. Mereka semua dengan hormat memberi hormat. Mereka melakukan ini pertama karena kekuatan tempur Sue Ying dan kedua, dari rasa terima kasih. Sue Ying melanjutkan, ini bukan waktunya untuk bersantai sekarang, kalian semua harus mengerti bahwa selain membunuh monster-monster kosong ini,
masih ada banyak lainnya yang terletak di tanah kekacauan primal lainnya. Jika berita di sini belum bocor, maka Chentu Gridland akan cukup aman untuk beberapa saat. Tapi begitu bocor, kamu semua bisa menghadapi bahaya. Aku akan melindungi kamu semua dalam kegelapan selama 100.000 tahun. Jika tidak ada musuh yang datang dalam 100.000 tahun, aku akan pergi. Petik 2. Terima kasih banyak, senior. Para pembudidaya ini semuanya sangat berterima kasih. Senior bodong ini menyelamatkan mereka bukan karena persahabatan karena mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Baginya untuk bersedia melindungi sisanya selama 100.000 tahun dianggap luar biasa. Yang bisa kulakukan hanya ini. Di masa depan, nasibmu tergantung pada dirimu sendiri, kata Sue Ying. Mengatakan itu, dia mengambil langkah sebelum menerobos kekosongan untuk mencapai posisi tertinggi dari tanah kekacauan utama. Dia kemudian secara langsung memecah rintangan dan memasuki kekacauan primal yang luas batal. Mengirim Sue Ying dengan mata mereka, adegan ini membuat penduduk asli merasa rumit di hati mereka. Sebelum Sue Ying datang, mereka telah hidup dalam kegelapan tanpa melihat harapan sama sekali. Tiba-tiba, senior Dongbo yang luar biasa ini yang masih penguasa berasal dari kehancuran semula dan membunuh semua termasuk 3 makhluk Void God batal. Semua orang, kita harus ingat dengan hormat bantuan besar yang diberikan oleh senior Dongbo kepada Chentu Gridland kami. Kata penguasa yang berjubah hitam dan kurus. Kami akan selalu ingat. Para pembudidaya ini tidak pernah bisa melupakan hari ini. Legenda Dongbo senior bahkan telah menyebar di seluruh tanah Chen Kua. Sejauh bahwa di masa depan yang jauh, ada ahli ultra kuat yang muncul dari tanah liat Chentu ini dan karenanya mengunjungi Sue Ying sebagai hasilnya. Tapi itu adalah cerita untuk waktu yang lama di masa depan. Di luar kekacauan utama tanah besar, Sue Ying duduk bersila dalam kekosongan primer. Dia mengandalkan indranya menuju kekosongan untuk menyelimuti tanah kekacauan primal di sekitarnya. Menurut lokasi peta Void, itu akan memakan waktu sekitar 30.000 tahun untuk mendapatkan dari kumpulan terdekat dari tanah kekacauan utama ke sini, pikir Sue Ying. Jika ada orang yang bergegas, masa perlindungan 100.000 tahun sudah mencukupi. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia tidak bisa melindungi tempat ini selamanya. Dia akan bertindak sesuai dengan hatinya. Saat dia mempertahankan kewaspadaan merasakan kekosongan, Sue Ying juga berkultivasi dengan mata tertutup. Menurut panduan yang ditinggalkan oleh Forefather Tian Yu, penanaman hukum dan misteri yang mendalam diperlukan untuk memahami seni absolut yang lebih kuat dan lebih kuat sebelum menciptakan satu seni absolut yang sangat kuat. Untuk terus mencari puncak, seseorang akan memperdalam pemahamannya tentang hukum dan misteri yang mendalam. Begitu kultivator menumpuk cukup banyak, ia secara alami akan menerobos. Dia telah berhasil menumbuhkan pedang pertama, 13 pedang apokaliptik. Itu memang memperluas perspektif Sue Ying, memungkinkannya untuk mencapai tahap yang lebih dalam dengan penggunaan hukum dan misteri yang mendalam. Bahkan ketika dia melihat diagram arai tingkat 21 dari rahasia tersembunyi Walker di masa lalu, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Tapi sekarang, dia setidaknya bisa memahami beberapa poin di dalamnya. Ini sebenarnya merupakan peningkatan bertahap dari wilayahnya. Aku mengerti batasan aku. Aku tidak berani menciptakan seni absolut menggunakan Dao of Slaughter yang lebih kuat dari pedang pertama apokaliptik. Pikir Sue Ying, tapi aku pasti bisa menambah pedang pertama apokaliptik menggunakan misteri mendalam Dao of Ripple. Petik 2. Mari kita mulai. Wind Ripple Path adalah seni absolut yang diciptakan sendiri oleh Sue Ying yang menggabungkan Dao of Slaughter bersama-sama dengan Dao of Ripple. Pedang pertama apokaliptik terlalu dalam. Sesuatu yang sempurna tidak bisa lagi diubah. Tetapi menggunakan Dao of Ripple, dia bisa menambah dan menambahkan bunga pada brokat. Sue Ying merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dia coba. Tetapi menambahkan itu rumit karena sedikit kesalahan di pihaknya akan mengubah suplemen menjadi merusak efek dengan menambahkan sesuatu yang berlebihan. Meski begitu, Sue Ying adalah seorang ahli yang menciptakan Wind Ripple Path sendiri, dia berpengalaman dalam hal ini, dan itulah sebabnya dia merasa yakin untuk mencobanya. Dalam sekejap mata, 100.000 tahun berlalu.
Sue Ying berjubah putih yang tinggal di luar kekacauan besar tanah yang melindungi tempat itu membuka matanya. Dia tidak menemukan penjajah sama sekali. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Sue Ying melihat tanah kekacauan besar di belakangnya sebelum menggunakan manuver kosong untuk meninggalkan tempat itu. Dia terus bepergian untuk waktu yang lama menggunakan manuver kosong. Setelah sekitar 6.000 tahun, Sue Ying melihat kekacauan besar lainnya. Ini harus ditempati oleh makhluk kosong juga. Mata Sue Ying dingin, makhluk kosong ini yang melahap dan membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya semuanya harus mati. Berkelahi dengan mereka juga dianggap membuat aku marah. Petik 1. Sou, Sou, Sou. Pada saat itu, 3 Sue Yings berjubah hitam muncul. Masing-masing memiliki seutas energi pemutusan saat mereka melompat menuju tanah besar kekacauan utama ini pada saat yang sama. Sue Ying tidak bodoh. Tanpa memiliki informasi orang dalam tentang musuh, dia hanya akan mengirim inkarnasinya. Jika ada beberapa keberadaan menakutkan yang sangat kuat di dalam dirinya, ia akan dengan cepat melarikan diri dengan tubuh aslinya yang terletak di tanah kekacauan utama. Namun, menurut tebakannya, bertemu dengan keberadaan di tingkat ranah Dewa Persatuan agak kurang mungkin. Tiba di tanah kekacauan utama ini, 3 inkarnasi Sue Ying dengan cepat bersembunyi di dalam Mirage World. Riak. Ketiga inkarnasi Sue Ying berdiri di udara, berjubah hitam. Riak-riak yang tak terlihat dengan cepat menyelimuti keseluruhan daratan kekacauan utama. Tubuh sejatinya telah mengalami pemurnian menggunakan energi kekacauan-kekacauan primal dan telah menjadi kesayangan kekosongan kekacauan primal. Inkarnasinya, yang terkondensasi dari energi Mirage World, memiliki kontrol yang relatif lebih lemah dari kekosongan. Kali ini, lebih tepat menggunakan Dao of Ripples untuk melakukan penyelidikan skala besar. Riak mengisi setiap sudut lingkungannya. Riak-riak kehidupan, riak-riak di batu, riak-riak di tanaman, riak-riak dalam cahaya. Semua riak tak berujung ini diperiksa oleh Sue Ying. Ada 9 makhluk ruler Realm Void, dan Dewa Void Tunggal. Sue Ying segera menemukan, dan banyak makhluk di daratan kekacauan utama ini yang tanpa pandang bulu dikonsumsi sebagai makanan. Melalui penyelidikannya, ia menemukan banyak keberadaan kuat yang telah dikurung, bahkan ada yang menjadi pelayan untuk melestarikan kehidupan mereka. Adapun Dewa Dunia, tidak ada banyak semangat juang yang hadir di dalamnya. Sebaliknya, mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan, dengan kelesuan, kegilaan, dan kebencian. Mengapa makhluk-makhluk hampa ini begitu berani? Mengapa mereka berani begitu merajalela? Sue Ying merasakan niatnya untuk membunuh bangkit. Kemarahannya naik ketika dia melihat mata putus asa dari makhluk-makhluk hidup yang terperangkap di penjara, menunggu konsumsi. Void Primogenitor telah lama mengeluarkan perintah. Bahkan kuil Void Heaven besar dan Tanah Suci Cahaya Giok memiliki perintah yang ketat, jadi mengapa makhluk kosong ini begitu berani memperlakukan para pembudidaya itu sebagai makanan? Petik 2. Membunuh. 3 inkarnasi bergerak secara bersamaan. Sebenarnya, Void God itu merasa Sue Ying menggunakan riak-riak untuk menyelidiki, tetapi mengabaikannya, kembali ke tidurnya, berpikir bahwa bawahannya akan mampu berurusan dengan bocah itu. Dalam beberapa saat, Void God ini mengetahui bahwa dia salah. Selamatkan aku. Pada saat ia bergerak, hanya 1 dari 9 makhluk kosong penguasa bawahannya yang tersisa. Namun, dia bahkan bisa menyelamatkannya. Sue Ying akhirnya membunuhnya. Dia benar-benar dapat berubah menjadi beberapa tubuh benih untuk melarikan diri. Makhluk kekosongan terakhir hanya bertahan karena kemampuannya yang unik. Memiliki penampilan seperti sarang, ia dapat melarutkan dirinya menjadi lebih dari 10.000 tubuh benih. Namun, inkarnasi Sue Ying menampilkan Slugter Domain. Dengan pemahamannya tentang Dao of Slugter, dia telah mencapai beberapa terobosan dalam Slugter Domain-nya, yang memungkinkannya untuk segera membunuh tubuh benih yang lemah ini. 3 inkarnasi Sue Ying segera mencapai luar istana Dewa Void itu. Istana emas menyilaukan dan gemilang. Seekor binatang buas putih berbulu 4 berkaki 4 berjalan keluar dari pintu istana. Bulu putihnya tampak sangat murni dan suci. Kukunya melewati kekosongan, langkah demi langkah. Sepasang mata emasnya menoleh ke Sue Ying, kamu hanyalah anak nakal penguasa,
dan aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai ancaman. Tapi kamu membunuh 9 bawahan aku dalam waktu yang singkat. Petik 2. Kamu selanjutnya, trio Sue Yings berjubah hitam itu mengatakan pada saat yang sama. Begitukah? Binatang buas putih berkaki 4 berbulu putih itu dengan dingin berkata, tidak masalah jika mereka mati. Mampu bertemu penguasa dengan kekuatan tempur seperti itu membuat hidup suramku lebih menarik. Petik 2. Kamu banyak omong kosong, mati untukku. 3 Sue Yings berjubah hitam menghilang ke Mirage World pada saat yang sama. Mereka bergerak lebih dekat untuk menyerang musuh. Binatang buas putih berbulu 4 berkaki 4 itu dengan acuh tak acuh mengucapkan, penjara berapi-api. Hua gelombang. Api menyala di wilayah sekitarnya yang luas. Tampil seperti bunga, bunga api biru yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah meresap ke dalam Mirage World, membungkus ketiga inkarnasi Sue Ying. Mereka membagi api yang masuk menggunakan teknik tombak mereka, dengan pedang pertama apokaliptik ditampilkan. Sila gelombang mereka memang dengan kuat menembus api berwarna biru yang menyelimuti. Namun, masih ada energi tak terlihat menembus melalui. Rasanya dingin di kulit, tapi panas sekali begitu masuk ke tubuh. 3 inkarnasi Sue Ying bergetar ketika ekspresi mereka berubah secara drastis. Dengan ci-ci-ci, tubuh mereka hancur berantakan. Di mana dia? Di mana tubuh aslinya? Binatang putih berbulu, berkaki 4, dan menyimpang menyapu tempat itu dengan mata emasnya. Bersamaan dengan itu, ia mengirim riak-riak yang tak terlihat di seluruh daratan kekacauan utama, dan bahkan di luar dunia ke dalam kekosongan kekacauan purba. Namun, dia tidak bisa menemukan Sue Ying. Tubuh sejati Sue Ying telah bersembunyi sangat jauh. Saat dia menemukan bahwa inkarnasinya telah mati, dia segera berteleportasi jauh. Domain hukum, Sue Ying terperangah, dia benar-benar bukan dari sistem budidaya pemangsa, dia seharusnya mengolah beberapa sistem lain. Dia benar-benar bisa menyempurnakan wilayah hukumnya sedemikian rupa, ranah seperti itu kemungkinan besar berada di puncak ranah kelahiran asal Void dan akan segera mencapai ranah persatuan. Petik 2. Dalam domain hukum, kata-katanya adalah hukum. Misalnya, dia bisa menetapkan hukum, aku ingin membunuh semua makhluk hidup. Semua akan mati. Petik 2. Seperti tempat awal di kosmos kota kelahiran Sue Ying, ada perangkat hukum yang membuat semua orang yang mengunjungi secara efektif manusia. Secara alami, mereka yang cukup kuat seperti pedang Danau Pulau Hati, dapat melawan hukum ini dengan kekuatannya. Itulah kekuatan hukum. Secara alami, hukum tidak dapat ditetapkan begitu saja, mengharuskan pembudidaya harus mahir dalam aspek tertentu. Void God ini pasti telah mencapai prestasi besar dalam aspek nyala api, dan itulah sebabnya ia dapat memanfaatkan domain hukum hingga tingkat tertentu. Menurut legenda, keberadaan di Primal Chaos Ranah mampu membentuk alam semesta ultra miniatur dengan domain hukum mereka. Domain adalah kosmos ultra miniatur. Kosmos ultra miniatur berisi planet, bintang, makhluk hidup di dalamnya dan hukum yang mereka tetapkan. Jika seseorang tidak bisa menolak hukum, ia akan mati seketika di dalam. Tubuh sejati aku lebih kuat, dan kemampuan bertahan hidup aku juga lebih kuat. Aku harus bisa bertahan hidup, tapi menderita dari penindasan domain hukum, aku seharusnya hanya dapat menampilkan 30-40% dari kekuatan aku. Sue Ying tidak berani bertarung karena jarak di antara mereka agak jelas. Terlepas dari betapa berbakatnya seorang murid berjubah emas dari kuil surga Void besar, dia hanyalah penguasa yang bisa melampaui kerajaan untuk membunuh Dewa Void biasa. Tidak akan ada jalan baginya jika dia bertemu Dewa Void yang lebih kuat di ranah asal kelahiran. Dia perlu memahami pedang kedua apokaliptik yang kompleks dan mistis. Namun, kesulitan dari pedang kedua apokaliptik ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang di ranah Void God Unity mungkin tidak pahami. Hanya ada satu penguasa tunggal dalam sejarah kuil Void Surga Agung yang telah mencapainya. Orang bisa dengan jelas melihat betapa sulitnya itu. Pertempuran ini juga memberi Sue Ying pemahaman baru bahwa sampai sekarang, dia hanya bisa menggertak Dewa Void biasa atau beberapa Dewa Void yang lebih kasar dalam teknik bertarung mereka. Akan merepotkan jika dia menabrak makhluk yang lebih tangguh daripada makhluk kosong itu. Periode berikut juga telah memverifikasi semuanya.
Sue Ying melanjutkan perjalanan dan kultivasinya. Dia juga mengirim inkarnasinya untuk membunuh jalannya ke tanah kekacauan utama dan melanjutkan pertempuran. Dia telah membunuh beberapa Dewa Void, tetapi entah bagaimana tampaknya mereka juga secara bertahap mendapatkan berita, ketika Dewa Void mulai bersembunyi dan tidak lagi berada di bagian dalam dari kekacauan besar tanah besar. Mereka yang tinggal di dalam tanah kekacauan primal adalah orang-orang yang lebih kuat. Sue Ying bahkan menabrak satu di ranah kesatuan Void. Saat inkarnasinya telah mendarat, domain hukum yang tidak terlihat datang dan langsung menangkap mereka hidup-hidup. Untungnya, mereka hanya inkarnasi, dan dengan pikiran, ia mampu mengusir inkarnasi. Pihak lain menyerang inkarnasinya pada jiwa, tetapi ia memiliki Dewa Cahaya Kitab Suci, dan rahasia tersembunyi Walker yang memungkinkannya untuk menolaknya. Menakutkan, Sue Ying mengerti bahwa bahkan para ahli di Void Origin Birth adalah mereka yang tidak bisa ia lawan, adapun orang-orang di dunia persatuan. Jauh lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang mereka. Seiring berjalannya waktu, lebih dari 3 juta tahun telah berlalu. Karena Sue Ying hanya mengirim inkarnasinya, dia bisa bersembunyi jauh tergantung pada jimat bertahan hidup. Namun, reputasinya juga tersebar di antara negara-negara adik kuasa di negeri-negeri kekacauan utama ini. Kamu adalah pembudidaya kecil yang hanya berani menggunakan inkarnasinya untuk berperang? Menjulang tinggi di tanah kekacauan utama ini, 3 Sue Yings berjubah hitam mengelilingi makhluk kosong humanoid tunggal. Makhluk kosong humanoid ini berwarna hitam, muncul seperti laki-laki, dengan satu set baju zamrud hijau di sekujur tubuhnya. Kontrolnya atas kekosongan sepertinya tidak lebih lemah dari tubuh Sue Ying yang sebenarnya. Makhluk kosong humanoid ini tidak bisa membunuh Sue Ying dalam waktu singkat, tetapi 3 inkarnasi Sue Ying tidak bisa melukai dia sama sekali. Meskipun demikian, Sue Ying dengan senang hati bertarung. Dia adalah lawan yang baik. Aku bisa meredam teknik tombak aku. Ketiga inkarnasi itu menyerang dengan panik. Kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan Dewa Void di ranah persatuan tidak bisa membunuhku dengan mudah. Laki-laki berkulit hitam lapis baja itu mau bertarung juga, bertambah besar saat ia bertarung dengan penguasa di depannya. Berat, tidak buruk. Kamu hanya penguasa, namun kamu masih bisa bertarung dengan Dewa Void? Petik 2. Setelah itu, sebuah suara terdengar. Sosok perak turun. Itu adalah pria berjubah perak dengan sepatu bot emas yang unik, dengan pedang yang diikat di punggungnya. Tiba-tiba melompat, dia meraih Void God lapis baja hijau tanpa peringatan. Tampaknya itu adalah tangkapan biasa, tapi anehnya, pria berkulit hitam lapis baja tidak bisa menghindarinya, apapun yang terjadi. Dia mencoba melakukan serangan balik, tetapi kepalanya tetap tegap dalam genggaman pria berjubah perak. Peng, Hong, Pu, pria berjubah perak mengandalkan tangan dan kakinya untuk bertengkar dengan makhluk yang tidak ada. Kadang-kadang, dia akan memukul dengan lututnya, dan kadang-kadang dia memukul dengan telapak tangannya, atau bahkan menggunakan sikunya. Rasanya biasa saja, tetapi bagi Sue Ying, rasanya luar biasa misterius. Tingkat kedalaman dalam pertempuran telah melampaui pedang pertama apokaliptik. Secara alami, Sue Ying dapat menentukan bahwa pria berjubah perak ini adalah Dewa Void. Aku benar-benar tidak bisa membunuhnya, pria berjubah perak itu berkata dengan sedikit terkejut. Kamu tidak bisa membunuhku, bahkan Dewa Void di ranah persatuan tidak bisa dengan mudah membunuhku, Dewa Void lapis baja hijau melolong. Dia marah dengan menginjak-injak yang diterimanya. Tetapi teknik tubuh pria berjubah perak itu aneh. Ada banyak lapisan ruang di dalam tubuhnya, membuatnya sedemikian rupa sehingga setiap serangan yang masuk diteleportasikan. Aku masih belum berhasil dalam berkultivasi ini. Terserah. Laki-laki berjubah perak itu tiba-tiba menghunuskan pedang di punggungnya. Hua! Pisau menyala dalam cahaya. Terlalu cepat. Terlalu memukau. 3 Sue Ying berjubah hitam di samping melebarkan mata mereka. Dia bahkan telah mencoba yang terbaik untuk bergantung pada Mirage World untuk merasakan pedang ini, tapi itu terlalu cepat. Tingkat kedalaman membuatnya hiperventilasi, tapi itu bukan panggung yang tidak bisa dia pahami. Dia telah merenungkan pedang kedua apokaliptik juga, dan meskipun dia tidak memahaminya, dia memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Sue Ying merasa bahwa pedang ini harusnya level yang lebih tinggi dari pedang kedua apokaliptik.
Kiang, pria berjubah perak itu menyarungkan pedangnya. Aku harus menggunakan pedangku. Kematian yang layak. Laki-laki berjubah perak berbalik ke arah Sui Ying, tapi laki-laki lapis baja hijau tetap berdiri, mencibir. Pisaumu tidak, kalimatnya dipotong pendek. Tubuhnya menjadi gelap, dan dia jatuh, mayat yang utuh. Aura jiwanya benar-benar padam. Beberapa harta melayang. Pria berjubah perak itu melambaikan tangannya sebelum mengumpulkan harta ini. Berat, kamu berani, pria berjubah perak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.